teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 7 kebutuhan anak. Salam, perkenalkan nama saya Abinadab Abadatubia, NIM 10120210212. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan yang berarti. Jadi kebutuhan yang berarti menurut seorang ahli yang bernama John Amos Comenius berpendapat bahwa seorang anak sangat membutuhkan kebutuhan akan berarti. Comenius memakai istilah penghargaan ini untuk menunjukkan kebutuhan akan berarti. Manusia butuh penghargaan, dan untuk itu setiap individu sejak kecil sudah harus dididik untuk menghargai tubuhnya supaya kelak tidak terjadi kesulitan dalam masa dewasanya. Sejalan dengan itu diperlukan akal sehat, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat akal yang sehat. Manusia adalah makhluk yang paling dihargai oleh Allah, dan oleh sebab itu ia butuh untuk dihargai dan disukai oleh orang lain. Dengan kata lain, setiap manusia menginginkan supaya orang lain menghargai dia. Di sini ada beberapa tujuan tindakan yang harus dilakukan oleh orang tua, yaitu sikap orang tua pada diri sendiri. Sikap orang tua pada diri sendiri merupakan hal dasar dalam membangun perasaan menjadi diri sendiri anak. Yang kedua, membiarkan anak membantu pekerjaan rumah tangga. Seorang anak sangat senang sekali jika membantu pekerjaan rumah tangga, misalnya memasak, mencuci, dan lain-lain. Yang ketiga, memperkenalkan anak kepada orang lain. Orang tua secara tidak sadar sering menghambat perkembangan perasaan berarti dalam diri anaknya. Tindakan orang tua itu dilakukan dengan cara tidak memperkenalkan anaknya kepada orang lain. Yang keempat, membiarkan anak berbicara untuk dirinya sendiri. Orang tua memang merupakan orang yang paling mengenal keberadaan anaknya. Misalnya, tingkah lakunya, sifatnya, wataknya, dan lain-lain. Yang kelima, meluangkan waktu bersama anak. Waktu bersama anak sering terlupakan oleh orang tua. Seorang anak sangat butuh berada dekat dengan orang tuanya. Yang terakhir atau yang keenam, menemukan perasaan berarti. Materi yang kedua mengenai kebutuhan akan rasa aman. Jadi menurut John M. Dancer, ia berpendapat bahwa seorang anak haus akan rasa aman. Karena itu, ia memiliki kebutuhan yang kuat dalam dirinya untuk mendapatkan rasa aman. Karena itu, rasa aman dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama A, rasa aman antara ayah dan ibu. Cinta yang dimiliki ayah dan ibu terhadap satu sama lain adalah hal yang paling penting. Dan yang berikut B, cinta orang tua yang kaya dan terus-menerus bagi anak. Melalui cinta kasih orang tua, anak-anak memperoleh rasa aman yang pertama dalam dunia yang serba asing bagi si anak. Cinta yang mengikat ini berarti menerima anak dalam keadaan baik maupun nakal. Dan yang berikut C, kebersamaan keluarga. Anak akan merasa aman bila mengalami kuatnya kebersamaan dalam keluarga di mana ia hidup. Karena kebersamaan keluarga ini dapat diwujudkan melalui kebiasaan rutin yang teratur di dalam keluarga. Yang berikut D, kebiasaan rutin yang teratur. Mengerjakan hal secara bersama-sama sebagai keluarga akan membangun rasa aman dalam diri anak, karena dengan cara ini anak mendapat sebuah hubungan yang sehat dalam keluarga. Dan yang berikut E, disiplin yang tepat. Ancaman terhadap rasa aman akan muncul ketika orang tua tidak mampu menentukan sikap terhadap perilaku anak. Yang berikut F, sentuhan. Menurut D.R. Burken mengatakan bahwa pengalaman fisik awal bersama tangan dan pelukan orang tua yang penuh cinta kasih akan terpancar dalam pikiran anak. Dan yang terakhir G, perasaan dimiliki. Kebutuhan anak yang ketiga adalah kebutuhan akan diterima. Anak perlu merasakan bahwa sifat kekanak-kanakan mereka diterima. Mereka perlu dikasihi dan diterima, bukan berarti karena mereka telah melakukan sesuatu, tetapi karena mereka memiliki nilai manusiawi.
Rasa diterima dapat dikembangkan dengan cara-cara berikut, yaitu yang pertama, mengakui bahwa setiap anak adalah unik. Setiap anak memiliki karakter yang khas, yang saling berbeda. Karakter mereka yang khas itulah yang hendaknya dapat diterima oleh orang tua. Yang kedua adalah membantu anak agar mendapatkan kepuasan dalam apa yang berhasil dikerjakannya. Yang ketiga adalah membiarkan anak mengetahui bahwa orang tuanya mencintainya, menginginkannya dan senang berada di sampingnya. Yang keempat adalah menerima teman-teman anak. Seorang anak akan merasakan penerimaan dari orang tuanya jikalau orang tuanya juga menerima teman-teman anak tersebut. Yang kelima adalah mempertahankan hubungan yang jujur dan sungguh-sungguh dengan anak-anak. Perasaan diterima dalam diri anak dapat juga terwujud melalui hubungan yang jujur dan sungguh-sungguh antara orang tua dan anak. Yang terakhir adalah dengarkan apa yang dikatakan anak. Mendengarkan apa yang dikatakan anak sangat mempengaruhi perasaan anak mengenai penerimaan keberadaannya. Oke baik, poin yang keempat ialah kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Seorang bayi, anak yang sedang bertumbuh, remaja, dewasa, orang tua, dan lanjut usia, semuanya memerlukan perhatian dan pernyataan cinta. Ada beberapa cara yang dapat dipakai untuk menunjukkan rasa cinta kepada anak, antara lain, yang pertama, cinta adalah respon yang dipelajari. Seorang anak perlu pelukan yang menguatkan bila ia mengalami masalah. Pelukan sangat berarti bagi seorang anak. Yang berikut ialah cinta antara orang tua mempengaruhi kemampuan anak untuk mencintai. Anak-anak yang tahu bahwa orang tuanya saling mencintai, yang mendengarkan bagaimana mereka menyatakan kata-kata cinta satu sama lain, hanya memerlukan sedikit penjelasan tentang karakteristik dari cinta. Yang berikut ialah cinta harus diucapkan. Orang dapat mengkomunikasikan cinta dengan cara nonverbal, memeluk, merangkul, tersenyum, menepuk pundak, melihat dalam-dalam mata seseorang yang dicintai. Sangat penting bagi seorang anak untuk merasakan cinta dalam hal nonverbal. Selain nonverbal, cinta juga memerlukan ungkapan lisan. Yang berikut ialah cinta memerlukan tindakan. Cinta meliputi percaya, cinta memerlukan keinginan untuk mendengarkan. Cinta berarti membagi pengalaman. Cinta membangun hubungan terbuka dan nyaman. Cinta mengakui manusia lebih penting dari benda. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan untuk dipuji. Di sini kita tahu bahwa seni memuji adalah awal dari seni yang sangat indah untuk menyenangkan orang lain. Gagal dalam memuji seorang anak adalah hal yang selalu dilakukan oleh orang tua. Kadang anak jarang mendengar pujian dari orang tuanya. Namun, anak akan selalu diejek ketika salah atau gagal dalam melakukan sesuatu. Pujian yang tulus adalah pujian yang keluar dari hati, bukan dibuat-buat, yang menjadi kehangatan dan kelembutan yang dibutuhkan oleh semua orang untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Di sini ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam memberikan pujian kepada seorang anak, yaitu yang pertama, pujilah prestasi anak, bukan kepribadiannya, atau dengan kata lain, anak harus dipuji atas keberhasilannya, bukan sifatnya, agar anak tidak mudah jatuh dalam kesombongannya. Yang kedua, pujilah anak atas apa yang dikerjakannya daripada apa yang tidak bisa dikerjakannya. Yang ketiga, pujian yang diperlukan seorang anak dalam dirinya yaitu pujian dari orang-orang terpenting dalam hidupnya. Orang-orang terpenting bagi seorang anak di dunia adalah orang tuanya. Mereka akan merasa aman dan dicintai apabila mereka dipuji oleh orang tuanya sendiri. Yang keempat, pujilah anak dengan tulus. Pujian tidak boleh dibuat-buat karena ketulusan dalam mengajar anak adalah dengan memberikan sebuah ucapan selamat dengan penghargaan dan kerendahan hati. Yang kelima, pujilah anak atas apa yang ia mampu kerjakan dengan inisiatifnya sendiri dalam mengerjakan hal yang penting dan berharga dan tanpa disuruh. Karena dengan pujian seperti ini juga akan membangkitkan rasa percaya diri seorang anak. Yang keenam, ketika pujian selalu diberikan kepada anak, maka anak akan semakin baik dalam mengerjakan sesuatu. Anak juga akan sangatlah baik apabila orang tuanya ada pada saat keberhasilannya. Semangat yang paling
Arti bagi diri anak adalah kehadiran orang tuanya apabila anak telah mencoba mengerjakan sesuatu. Baik, saya akan melanjutkan materi yang keenam adalah kebutuhan akan disiplin. Karena disiplin itu sendiri dapat memenuhi beberapa kebutuhan tertentu dari anak. Beberapa kebutuhan itu adalah yang pertama, disiplin memberi anak rasa aman dengan memberitahukan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, dengan membantu anak menghindari perasaan bersalah dan rasa malu akibat perilaku yang salah, perasaan yang pasti mengakibatkan rasa tidak bahagia dan penyesuaian yang buruk. Yang ketiga, dengan disiplin, anak belajar bersikap menurut cara yang akan mendatangkan pujian, yang akan ditafsirkan anak sebagai tanda kasih sayang dan penerimaan. Yang keempat adalah disiplin yang sesuai dengan perkembangan. Yang kelima adalah disiplin membantu anak mengembangkan hati nurani. Yang ketujuh adalah kebutuhan untuk Tuhan. Ulangan 6 ayat 6-8 menjadi dasar alkitabiah bagi orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Sejumlah prinsip penting terlihat jelas dalam bagian di antara lain. Yang pertama, Alkitab mengajarkan bahwa pertama-tama orang tua harus memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Yang kedua, Alkitab meletakkan tanggung jawab untuk pendidikan religius kepada orang tua. Yang ketiga, Alkitab menjelaskan bahwa perintah orang tua harus berlaku tetap dan terus-menerus. Yang keempat adalah bimbingan melalui contoh kehidupan harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya, bukan melalui perintah atau instruksi.